Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai unsur hara magnesium bagi tanaman. Dan sebelum itu, mungkin izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Sandiaga Pratama dengan NIM 221510301030 dan rekan saya. Saya Putri Sari dengan NIM 221510301026. Oke, sebelum itu mungkin dijelaskan oleh teman saya mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Ketersediaan unsur hara merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tingkat produksi tanaman. Unsur hara memainkan peran esensial dalam berbagai proses fisiologis yang menentukan kesehatan dan produktivitas tanaman. Tanpa unsur hara yang memadai, tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yang akhirnya berdampak pada hasil panen yang diperoleh petani. Keberadaan unsur hara di dalam tanah menjadi indikator kesuburan tanah, yang merupakan sumber daya alam utama dalam kegiatan pertanian. Tanah yang subur mampu menyediakan unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara sangat penting guna menghindari adanya gejala, kekurangan atau defisiensi unsur hara. Kekurangan unsur hara dapat menyebabkan tanaman mengalami berbagai masalah, seperti pertumbuhan yang terhambat, daun yang menguning, dan hasil panen yang rendah. Menurut Prakoso et al. 2022 dan Rustiana et al. 2021. Keberadaan air tanah juga penting karena dapat memudahkan pergerakan dan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Air tanah berperan sebagai media yang memungkinkan unsur hara bergerak dari tanah ke akar tanaman. Unsur hara yang dibebaskan oleh mineral tanah dalam bahan induk masuk ke dalam air tanah, yang kemudian mengangkut unsur hara ini menuju permukaan akar tanaman. Unsur hara bergerak menuju permukaan akar tanaman melalui aliran massa atau difusi, dengan air sebagai media geraknya. Aliran massa terjadi ketika air bergerak dalam jumlah besar melalui tanah, sedangkan difusi adalah pergerakan unsur hara dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Kedua proses ini bekerja sama untuk memastikan bahwa unsur hara mencapai akar tanaman dengan efisien. Unsur hara akhirnya diserap oleh akar tanaman ketika berada dekat dengan permukaan akar. Proses ini memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Tanaman yang mendapatkan unsur hara yang cukup akan tumbuh dengan baik, memiliki daun yang hijau dan sehat, serta mampu menghasilkan buah dan biji dengan kualitas yang baik, menurut Silahoy 2024. Baik, Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. ya, unsur hara sendiri itu dapat dikategorikan oleh menjadi beberapa kategori yang eh, kategori utama yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dan untuk unsur hara makro sendiri itu dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Kemudian untuk unsur hara ini memainkan peran yang penting dalam seluruh fungsi dasar tanaman. Unsur hara makro dibagi menjadi dua golongan, yaitu makro primer dan makro sekunder. Untuk makro primer sangat penting dalam berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis, sintesis protein, dan pembelahan sel. Dan untuk makro sekunder sendiri itu eh, juga esensial, tapi dibutuhkan dalam jumlah sedikit ya, dibandingkan unsur hara makro yang primer. Nah, untuk unsur hara mikro sendiri merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang kecil, tetapi tetap esensial untuk fungsi fisiologis tertentu. Meskipun jumlahnya sedikit, kekurangan unsur hara mikro dapat mengakibatkan gangguan serius pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian, selain itu, terdapat unsur hara esensial yang sangat penting bagi tanaman, namun tidak semua unsur hara termasuk dalam kategori ini. Beberapa unsur esensial pada konsentrasi rendah seperti boron atau molybdenum dapat menjadi toksik jika konsentrasinya terlalu tinggi. Itu menurut Kurniati et al. 2021. Kemudian banyak unsur hara yang dibedakan berdasarkan jumlah dan diperlukan oleh tanaman serta fungsi dari unsur hara makro, mikro, dan esensial. Terdapat satu unsur hara yang memiliki
peran penting dalam kelangsungan hidup tanaman, yaitu salah satunya unsur hara magnesium. Untuk magnesium sendiri diserap oleh tanaman dalam bentuk ion Mg2+ dan melalui proses penyerapan ini melalui proses air transpirasi, di mana ion magnesium bergerak bersamaan dengan aliran air yang diserap oleh akar. Kemudian aliran air ini akan membawa magnesium tadi dari tanah menuju ke seluruh bagian tanaman. Kemungkinan distribusi magnesium ke daun dan organ lainnya yang dibutuhkan unsur ini untuk menjalankan fungsi fisiologisnya. Dan untuk unsur hara magnesium tidak dapat diabaikan untuk pertumbuhan tanaman. Unsur ini memiliki banyak sekali pengaruh dan manfaat untuk mendukung pertumbuhan tanaman seperti unsur hara lainnya. Itu menurut Azurianti et al. 2022 dan Damanhuri et al. 2022. Kemudian untuk bab pembahasan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada manfaat unsur hara magnesium bagi tanaman. Magnesium sendiri berperan penting dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Klorofil adalah pigmen yang memungkinkan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Tanpa magnesium, tanaman tidak bisa memproduksi klorofil yang cukup, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menangkap energi matahari secara efektif. Selain berfungsi dalam pembentukan klorofil, magnesium juga berperan dalam sintesis karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang diperlukan oleh tanaman. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tanaman, sementara lemak dan senyawa minyak berperan dalam struktur sel dan penyimpanan energi. Magnesium membantu dalam proses enzimatik yang mengubah bahan baku menjadi senyawa-senyawa ini dan memastikan tanaman memiliki cukup energi dan bahan struktural untuk berkembang dengan baik. Menurut Ilham 2022, magnesium juga memainkan peran penting dalam transportasi fosfat di dalam tanaman. Fosfat adalah salah satu komponen utama ATP atau adenosin trifosfat, molekul yang menyimpan dan mentransfer energi di dalam sel tanaman. Magnesium membantu dalam memobilisasi fosfat dari satu bagian tanaman ke bagian lainnya dan memastikan bahwa setiap sel tanaman memiliki cukup energi untuk melakukan fungsi-fungsi vitalnya, termasuk pertumbuhan, reproduksi, dan respon terhadap stres lingkungan. Secara keseluruhan, magnesium adalah unsur hara yang sangat penting bagi tanaman, meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil. Perannya dalam pembentukan klorofil, sintesis karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak, serta transportasi fosfat menunjukkan betapa pentingnya magnesium untuk kesehatan dan produktivitas tanaman. Tanpa magnesium, tanaman tidak bisa berfungsi dengan baik, yang akan menghambat pertumbuhan dan mengurangi hasil panen, menurut Adlian et al. 2023. Kemudian yang kedua ada gejala kekurangan unsur hara magnesium. Yang pertama ada penurunan produksi. Kekurangan magnesium akan menyebabkan penurunan produksi pada tanaman. Magnesium adalah elemen penting dalam pembentukan klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Tanpa magnesium yang cukup, tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal. Kemudian yang kedua ada menguningnya daun. Gejala utama kekurangan magnesium adalah daun yang menguning, terutama di antara tulang-tulang daun. Bagian yang menguning ini seringkali berubah menjadi bercak kecoklatan. Kemudian, yang ketiga ada daun terbakar. Daun menjadi lebih rentan terbakar oleh sinar matahari karena tidak memiliki lapisan lilin yang cukup untuk melindungi dari panas. Menurut Anggraini 2021. Kemudian yang keempat ada klorosis pada daun. Kekurangan magnesium ini menyebabkan klorosis, yaitu kondisi di mana daun kehilangan warna hijaunya. Ini bisa terjadi baik pada daun muda maupun tua, menunjukkan bahwa klorofil tidak terbentuk dengan baik menurut Linda 2021. Kemudian ada yang kelima, yaitu gangguan fungsi enzim dan metabolisme. Magnesium adalah kofaktor penting bagi banyak enzim yang terlibat dalam proses metabolisme tanaman.
Kekurangannya dapat mengganggu aktivitas enzim, mempengaruhi proses metabolisme yang esensial bagi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Yang keenam, ada pertumbuhan akar dan pembelahan sel. Kekurangan magnesium mempengaruhi pertumbuhan akar dan pembelahan sel yang berdampak pada perkembangan jaringan tanaman dan struktur akar. Ini juga mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi dari tanah, yang berdampak pada kesehatan dan kekuatan tanaman secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada regulasi stomata dan metabolisme air. Magnesium berperan dalam mengatur pembukaan dan menutup stomata yang penting untuk pengaturan metabolisme air dan nutrisi serta tekanan osmotik dalam sel-sel tanaman. Hal ini mempengaruhi penyerapan air, transportasi nutrisi, dan toleransi terhadap stres lingkungan. Kemudian yang terakhir ada stabilitas membran sel. Magnesium membantu menjaga stabilitas membran sel dengan mengikat dan menstabilkan fosfolipid dalam membran sel. Ini penting untuk menjaga integritas sel dan fungsi membran yang pada gilirannya mempengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tanaman. Menurut Warsidah 2024. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya merupakan gejala toksisitas unsur hara magnesium, di mana unsur hara magnesium ini akan berlebih pada tanaman. Jadi untuk yang pertama itu terhambatnya pertumbuhan tanaman. Jadi daun muda menjadi lemah dan tidak berhasil dalam proses pertumbuhan. Itu menurut Sirapa eh, M et al. 2023. Jadi unsur hara magnesium sendiri itu paling banyak terdapat pada daun tua daripada daun muda, sehingga eh, unsur hara ini akan lebih terfokus pada daun tua. Sedangkan peran untuk unsur hara magnesium sendiri itu kan tadi untuk menstabilkan membran sel. Jadi apabila dari metabolisme daun muda itu kurang, maka eh, daun muda akan lebih pertumbuhannya akan terhambat daripada pertumbuhan dari daun tua. Jadi daun tua nanti akan memasuki masa yang dirasa sudah cukup, itu akan sulit tergantikan dengan daun muda. Jadi daun muda yang menggantikan daun tua itu akan eh, tidak tidak akan tumbuh maksimal, sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman dengan dijadikan tanaman menjadi kerdil. Kemudian untuk poin yang kedua itu produktivitas buah menurun. Penurunan kualitas dan berat buah menurun pada tanaman. Hal ini dikarenakan kelebihan hara magnesium dapat menghambat translokasi kalium dari akar ke tajuk tanaman. Itu menurut Novita et al. 2022. Jadi untuk penjelasan ini juga sering berhubungan dengan metabolisme, yaitu peran dari magnesium sendiri untuk membantu membantu eh, penyaluran atau eh, saluran fosfat yang dimana fosfat sendiri itu eh, menjadi sumber sebagai dari ATP, yaitu untuk ATP sendiri kan nanti akan digunakan untuk eh, sebagai seperti energi gitu untuk penyaluran unsur hara lain. Jadi untuk apabila kelebihan magnesium akan menjadi penghambat unsur hara lain untuk ditranslokasikan, terutama unsur hara kalium gitu. Selanjutnya ini ada siklus unsur hara magnesium. Jadi untuk siklusnya sendiri, magnesium itu bisa disediakan melalui mineral liat sekunder seperti kaolinit, terus monomerilonit, dan kemudian ion magnesium ini akan diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg12, dan untuk ion Mg12 ini bergerak menuju akar tanam melalui proses aliran massa dan intersepsi akar. Itu menurut Kurniati et al. 2015. Eh, untuk aliran massa sendiri itu merupakan eh, proses membawanya unsur hara menuju permukaan akar akar bersama dengan pergerakan massa air. Jadi penyerapan air yang bergerak menuju akar akan membawa unsur magnesium melalui proses transpirasi yang dilakukan oleh tanaman. Kemudian unsur hara magnesium akan bergerak mobile di dalam phloem
yang menyebabkan unsur hara magnesium dapat ditranslokasikan eh, menuju bagian daun. Dan unsur hara magnesium sendiri kebanyakan terdapat pada jaringan daun tua daripada jaringan daun muda. Kemudian unsur hara magnesium akan kembali ke dalam tanah apabila tanaman sendiri sudah memasuki atau mati. Jadi setelah tanaman mati akan terurai sehingga unsur hara magnesium sendiri akan tersedia di tanah lagi. Selain itu juga unsur hara magnesium itu juga bisa ditambahkan dengan penambahan garam epsom dan dolomit. Gitu. Selanjutnya ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi, yaitu ketersediaan unsur hara sangat penting untuk produksi tanaman karena mempengaruhi berbagai proses fisiologis yang menentukan kesehatan dan produktivitas tanaman. Tanpa unsur hara yang cukup, tanaman tidak dapat tumbuh optimal, mengakibatkan hasil panen yang rendah. Kesuburan tanah yang ditandai dengan kandungan unsur hara makro dan mikro sangat penting dalam pertanian. Tanah yang subur dapat mencegah defisiensi unsur hara dan masalah pertumbuhan tanaman. Selain unsur hara, air tanah juga penting untuk memfasilitasi pergerakan dan penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan eh, unsur hara mikro diperlukan dalam jumlah kecil tetapi tetap eh, berperan penting atau esensial. Magnesium merupakan salah satu unsur hara yang sangat penting untuk pembentukan klorofil, sintesis karbohidrat, dan fungsi fisiologis lainnya. Kekurangan atau kelebihan magnesium dapat menyebabkan masalah dalam pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Keseimbangan unsur hara dalam tanah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan hasil panen yang optimal. Oke, mungkin sekian dari kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada eh, pertanyaan atau saran bisa dicantumkan di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.